Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redifa Fadilah, NIM 23002125. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan internet dasar. Pengenalan internet dasar ini materinya yaitu yang pertama, sejarah internet. Yang kedua, fungsi internet. Dan yang ketiga, mengenal browser internet. Yang keempat, penyimpanan awan atau Google Drive. Yang kelima, internet dengan LAN dan wireless. Selanjutnya, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah internet. Yang pertama itu sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1962, internet ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan program pertamanya diluncurkan oleh Advanced Research Project Agency. Dan selanjutnya tahun 1969, ARPA bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian di Amerika Serikat dan mengadakan penelitian atau riset tentang jaringan komputer. Tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga-lembaga bergabung berkembang dengan pesat. Dan tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet. Tahun 1990, ARPANET resmi tutup. Tahun 1993, dikembangkan aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Mark Andreessen bersama timnya di National Center for Supercomputing atau NCSA. Kemudian Andreessen keluar dari NCSA dan menjadi otak di belakang Netscape Corp yang kemudian menjadi Netscape, browser yang paling sukses, dan akhirnya Microsoft pengembangan Microsoft Internet Explorer. Selanjutnya, tahun 1972, program email pertama atau ARPANET. Tahun 1973 dimulai pengembangan TCP atau IP oleh sebuah kelompok pimpinan Fintancer. Tahun 1986 internet dipergunakan secara terbuka untuk umum. Tahun 1989 berkembang dengan pesat. Januari jumlah jaringan internet 80.000, Juli bertambah menjadi 1.300.000, November melebihi 1.600.000, dan di sini dapat dilihat juga beberapa banyak orang menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, pemanfaatan internet untuk bisnis. Beberapa aplikasi internet yang dimanfaatkan untuk menunjang bisnis adalah yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce ini ada internet banking, pembelian, penyediaan barang, toko online, dan sebagainya. Yang kedua yaitu e-banking. E-banking ini internet banking, cyber banking, virtual banking, home banking, online banking. Dan yang ketiga, belajar jarak jauh. Institusi penyelenggara pengajar siswa teknologi. Yang keempat yaitu keamanan data dalam transaksi di internet. Selanjutnya, sejarah-sejarah internet ini kita bisa lihat di Google. Kita cari sejarah perkembangan internet. Sejarahnya itu sejarah perkembangan internet. Internet ini punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada tahun 1965 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency. ARPA ini membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Oke, ini internet masuk ke Indonesia. Setelah muncul internet,
internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994 dan kita lihat di sini manfaat internet atau fungsi internet. Yang pertama, sumber informasi. Yang kedua, pendidikan. Menyambung manfaat internet yang pertama yaitu sebagai sumber informasi, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Dan yang ketiga, hiburan. Internet juga banyak digunakan sebagai tempat untuk mencari hiburan. Dan yang keempat, pendukung kegiatan ekonomi. Internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan internet ini membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online. Jadi, itulah sejarah dan fungsi internet. Selanjutnya yaitu kita mengenal browser internet. Kita cari di sini. Mengenal browser internet. Macam browser. Jadi banyak sekali browser-browser yang ada sekarang ini. Contohnya saja Google Chrome. Google Chrome yang saya gunakan pada saat sekarang ini, UC Browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Opera juga ada, Vivaldi, Brave, Maxtorm, DuckDuckGo, Aloha. Jadi banyak sekali browser-browser yang ada pada saat sekarang ini. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah gambar Google Chrome, ini Opera, ini Safari, atau lebih jelasnya ini. Ini Safari, ini Firefox, ini Chrome, ini Edge, ini Opera. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu penyimpanan awan atau Google Drive. Jadi yang materi selanjutnya yaitu cloud storage. Jadi cloud storage ini adalah pilihan yang tepat untuk menyimpan file dengan aman secara online. Jadi kita bisa menyimpan segala file di dalam cloud storage ini. Menyimpan berkas, menyimpan file, menyimpan dokumen, dan kita bisa juga membagikannya. Contohnya saja Google Drive, kita bisa mengupload file-file kita di Google Drive, lalu kita bisa membagikannya dengan hanya membagikan link. Ada 10 layanan terbaik yang ada di sini. Yang pertama yaitu Google Drive, yang kedua itu Dropbox, yang ketiga OneDrive, yang keempat Amazon S3, yang kelima iCloud. iCloud ini biasanya ada di iPhone, yang ke-6 Box, yang ke-7 Mega, yang ke-8 pCloud, yang ke-9 Nextcloud, dan yang ke-10 OnCloud. Tapi yang biasa banyak sekali orang pakai itu Google Drive. Begini tampilan Google Drive. Di sini kita bisa mengupload dokumen baru, dan di sini file-file kita tersimpan, atau kita juga bisa menyimpan pakai folder. Kita bisa upload folder baru.
Google Drive ini adalah layanan cloud strong yang dikelola oleh Google. Aplikasi penyimpanan cloud gratis ini memungkinkan untuk menyimpan berbagai jenis file, foto, video, musik, dokumen, dan lain-lain secara online dan mengaksesnya bisa dari mana saja. Selanjutnya, Google Drive ini punya fitur kolaboratif agar bisa berbagi dokumen dan melakukan kolaborasi secara real time. Itulah karena Google Drive terintegrasi dengan layanan Google seperti Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Kelebihan Google Drive ini mudah digunakan dan diakses dari berbagai platform, menawarkan fitur penyimpanan gratis dengan kapasitas 15 GB, dapat membagikan file ke pengguna lain tanpa akun Google dengan pembuatan link dan akses tamu, dan juga bisa mengontrol izin akses pengguna terhadap file yang dibagikan, misalnya melihat, mengedit, atau mendownload file. Kekurangan Google Drive ini terdapat batasan pada ukuran file yang bisa upload 1 GB untuk video resolusi 480 pixel, 50 MB untuk format gambar JPG, PNG, GIF, dan seterusnya. Selanjutnya, membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil untuk penggunaan yang optimal, dan memerlukan akun Google untuk mengakses semua fiturnya. Jadi itulah materi tentang penyimpanan awan atau cloud storage. Banyak lagi di bawah ini dan kita bisa mengaksesnya di internet. Dropbox ada juga. Dropbox ini layanan penyimpanan berkas untuk menempatkan, mengakses, dan membagikan file secara online. OneDrive. Beginilah tampilan OneDrive. Tapi yang kita bahas hanya Google Drive terlebih dahulu dan Amazon. Banyak sekali aplikasi cloud store. Ini adalah beberapa aplikasi atau 10 aplikasi cloud store yang biasa digunakan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu internet dengan LAN dan wireless. Wireless LAN ini merupakan perkembangan dari jaringan Local Area Network atau LAN, di mana pada WLAN tidak lagi menggunakan kabel untuk proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat, sehingga jaringan lebih mudah untuk dibangun tanpa mendesain jalur-jalur untuk pemasangan kabel. Jadi itu adalah pengertian dari wireless LAN. Baiklah, hanya itu materi dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.